Shalom, saya James Rivaldo Ole dari kelas 12-1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari beserta sumber-sumber arusnya. Nah, pembahasan yang pertama tentang peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan peralatan yang menggunakan arus listrik searah atau DC. Berikut ini beberapa peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, handphone. Handphone atau dapat disingkat dengan HP adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Sumber arus listrik dari handphone adalah baterai. Yang kedua, remote TV. Remote TV adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan televisi dari jarak jauh. Remote TV berupa benda kecil nirkabel yang digenggam dengan sederetan tombol atau menyesuaikan berbagai setting seperti misalnya saluran TV, nomor track, dan volume suara. Nah, sumber listrik dari remote TV adalah baterai. Yang ketiga, radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Sumber arus listrik dari radio adalah baterai. Yang keempat, panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Sumber arus listrik dari panel surya adalah solar cell atau sel surya. Yang kelima, pompa air. Pompa air adalah alat yang digunakan untuk memindahkan air dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui saluran pipa dengan menggunakan tenaga listrik untuk mendorong air yang dipindahkan secara terus-menerus. Sumber arus listrik dari pompa air yaitu dinamo. Pembahasan yang kedua, sumber-sumber arus listrik searah atau DC. Berikut adalah sumber-sumber arus listrik searah. Yang pertama, elemen volta. Elemen volta adalah sumber arus listrik yang paling sederhana. Nama tersebut diambil dari Alessandro Volta yang pertama kali membuatnya pada tahun 1799. Kemudian elemen ini terbuat dari lempeng seng dan sebuah lempeng tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Jika dihubungkan dengan ujung lempeng, maka lempeng seng akan bermuatan negatif dan lempeng tembaga menjadi bermuatan negatif. Elemen volta hanya bisa menyala sebentar saja. Hal tersebut dikarenakan ketika arus listrik mengalir, timbul gelembung-gelembung yang menempel pada lempeng tembaga dan menghalangi elektron yang menuju tembaga. Yang kedua adalah baterai. Baterai adalah penyempurnaan dari elemen volta. Baterai juga disebut sebagai elemen kering karena hanya mengandung zat padat dan zat pasta atau seperti pasta gigi. Baterai yang bisa kita gunakan terbuat dari batang karbon dan seng. Batang karbon dalam baterai berfungsi sebagai kutub positif, sedangkan untuk seng membungkus baterai sebagai kutub negatif. Pasta dalam baterai berfungsi sebagai larutan elektrolit dan diletakkan di antara batang karbon dan selubung seng. Yang ketiga, akumulator atau aki. Aki biasanya terbuat dari wadah plastik yang di dalamnya terdapat dua kelompok elemen aki. Kemudian masing-masing elemen dihubungkan dengan salah satu kutub. Aki terbuat dari timah hitam atau timbal yang berfungsi sebagai kutub negatif. Sementara itu, timbal dioksida berfungsi sebagai kutub positif. Kedua elemen tersebut dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat yang berfungsi sebagai larutan elektrolit. Yang keempat, dinamo. Dinamo adalah contoh sumber arus listrik yang dapat mengubah energi gerak menjadi arus listrik. Alat ini berupa gulungan kawat yang ditempelkan di dekat magnet.
Jika gulungan kawat diputar, maka akan timbul arus listrik di antara kedua ujung gulungan kawat. Yang terakhir, sel surya. Sel surya dapat menghasilkan arus listrik saat terkena cahaya. Arus listrik yang dihasilkan satu sel surya sangatlah kecil. Meski begitu, banyak orang yang membuat beberapa alat elektronik dengan menggunakan arus listrik kecil, misalnya kalkulator dan jam tangan. Sel surya digunakan sebagai sumber arus listrik untuk satelit yang mengitari bumi. Satelit tersebut dapat bekerja bertahun-tahun tanpa diberikan pasokan bahan bakar dari bumi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.